ولا تذكر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا خصوصا لصاحب الكتاب الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن الحرمين وشيخنا الأستاذ الحبيب محمد بن والأستاذ محمد على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Sebelum kita menjabarkan pembahasan kita, Anda minta Aris Anda baca nih di tabarruk supaya berkah kitabnya. Ada kitab nanti baca. Baca aja dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. وبعد فذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما. فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار. Lanjut bab الطهارة فصل. باب الطهارة فصل. فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية وهي إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. تمام. الثالث غسل يديه مع مرفقيه. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة في حده. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. السادس الترتيب هكذا. Hasbuk, cukup. Nah, ini kenapa kita seperti ini? Kita dulu belajar sama guru-guru kita juga seperti itu. Mudah-mudahan juga dapat barakahnya. Jadi sebelum ada penjabaran diawali dengan pembacaan kitabnya dulu. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat.
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuka pembahasan kita ini kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ini dengan pembacaan basmalah, keterangan basmalah, juga keterangan hamdalah. Setelah itu dilanjutkan dengan salawat yang isinya menjelaskan itu siapa itu Rasul, siapa Rasul, siapa itu sahabat. Setelah itu kita mulai masuk ke dalam tema, bahwasanya fahadza mukhtasarun, yang barusan tadi dibaca sama Ari tadi, ini adalah mukhtasar, artinya ini ringkasan, ringkasan fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi, yang mana ringkasan yang bakal kita bahas ini sesuatu yang harus, berarti wajib, likulli muslimin, setiap muslim wajib mengetahui ini, min ma'rifati, untuk mengetahuinya itu. Jadi muslim baik laki-laki maupun perempuan, dari umum. Makanya dalam sebuah hadis itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nuntut ilmu itu wajib. Sedangkan ini adalah wajib min ma'rifatihi au ma'rifati mithlihi, harus diketahui setiap muslim. Apa yang dia harus ketahui? Min furudit taharati, dari yang namanya fardu-fardu salat. Dia harus tahu itu mana yang namanya rukun salat, agar jangan sampai tidak tahu, tidak bisa bedain mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dia prioritaskan, mana yang dia untuk dikejar supaya nambah pahalanya, yaitu sunnah tadi. Jadi harus tahu furudut taharah, bagaimana fardu-fardu untuk bersuci, sebagaimana tadi dibaca tadi. Orang mau wudhu itu harus tahu, kenal mana yang wajib, jangan sampai tidak kenal. Wassalah tadi seperti salat, wa ghairihima, dan selain dari taharah dan salat. Fayajibu ta'allumuhu, wajib, artinya kalau kita tidak belajar kita berdosa. Jadi apa yang ada di dalam kitab ini semuanya hanya ringkasan saja. Semuanya hanya ringkasan, ringkasan yang harus wajib setiap muslim mengetahui. Sebelumnya itu harus mempelajarinya. Bagaimana kalau dia mau beramal kalau dia belum tahu? Kenyataannya kita sekarang ini kita sibuk beramal tapi tidak tahu bagaimana ilmu cara mengamalkan tersebut. Karena kita kadang sibuk dengan apa? Dengan keutamaan tapi lupa dengan yang fardu. Konteks untuk mengamalkannya, kaifiyahnya kita tidak tahu. Nah itu. Makanya fayajibu ta'allumuhu, wajib kita mempelajarinya, wa ta'limuhu, mengajarkannya. Apalagi sebagai orang tua nanti. Kita melihat sekarang ini orang tua tidak tahu, sudah bingung dia. Bagaimana dia mau mengajarkan anaknya sedangkan dia sendiri tidak tahu untuk mengajarkannya itu. Makanya pentingnya seorang muslim, setiap muslim mempelajari kitab ini. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi. Orang-orang yang membutuhkan, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, perempuan, wasigari, yang kecil, wal kibari, yang besar, wal abid wal ahrar, dan orang-orang yang merdeka atau kalangan budak. Maka yang namanya belajar ini ada 3 hukumnya. Hukum belajar ilmu fikih ini ada 3. Penting harus tahu. Pertama, fardu ain. Hukum belajar fikih ini fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah. Belajarnya hukumnya sunnah. Makanya di sini sebutkan fattafaqquh fid din taratan yakun wajiban ainiyan. Mempelajari ilmu fikih ini kadang hukumnya berlaku hukum wajib aini, fardu ain. Artinya setiap individu belajarnya wajib. Contohnya apa? Wadzalika fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal munakahah wal muamalah. Yang wajib ain kalau seandainya itu berkaitan dengan keabsahan ibadah.
Wudunya kita harus wajib kita belajar wudu. Jangan cuma ngikut saja. Sebelum wudu bagaimana masalah najis, wajib kita tahu najis. Ini berapa banyak orang tidak tahu najis, tidak bisa bedain mana najis mughalladhah, mana najis mutawassithah, mana najis mukhaffafah, wa kaifa taharatuhu, bagaimana cara membersihkannya itu, cara menghilangkan najis itu ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Nah ini sudah mulai hilang nih ilmu-ilmu yang seperti ini. Kenapa? Karena kurang kepedulian kita. Akhirnya orang jauh dengan agama akhirnya, karena nggak ngerti sama sekali. Nah hukum belajar yang seperti itu tentang keabsahan ibadah, tentang keabsahan pernikahan, harus tahu hukum nikah bagaimana, nanti bagaimana syaratnya seorang suami, seorang istri, nanti bagaimana biar sah nikahnya tadi harus ada rukunnya, ada yang namanya suami, ada yang namanya saksi, ada yang namanya wali, ada yang namanya akad atau ijab qabul. Harus tahu itu. Ada yang namanya apa? Shadaq, apa? Mahar. Jadi harus ngerti itu. Belum lagi nanti di dalam kehidupan bersuami tadi, suami istri ada yang kewajibannya. Nah, itu harus tahu. Jangan cuma modal apa? Saya terima nikahnya saja. Tidak segampang itu. Karena tanggung jawabnya besar. Nah, itu kalau seandainya yang berkaitan dengan nikah. Jadi kalau ada orang yang mau nikah, wajib dia belajar dulu tentang hukum pernikahan. Jangan hanya sibuk dia ngumpulin duit. Jangan hanya dituntut dia bagaimana pestanya. Kalau seandainya dia tidak ngerti itu nanti bagaimana setelah nikah itu, apa kewajiban, tidak ngerti dia. Bagaimana nafkah sehari-harinya, bagaimana kewajibannya, bagaimana. Nah, makanya kalau seandainya seorang muslim yang cerdas, calon mertua yang cerdas, yang perhatian dia dengan agamanya, dia harus tahu. Ketika ada seorang calon mantunya tadi mau datang, kamu sudah belajar dalam hukum nikah. Jangan ditanya ada berapa duit kau. Salah itu seperti itu. Tanya dulu sudah ngerti belum hukum nikah itu. Bagaimana nanti seandainya kau membawa putriku ini. Jangan sembarangan. Nah orang tua sekarang enggak. Lihat dulu duitnya berapa, mobilnya ada enggak, rumahnya bagaimana. Kekeliruan orang tua sekarang. Makanya jangan menyalahkan nantinya kalau seandainya setelah berkeluarga itu putrinya tadi tidak diperlakukan dengan layak sebagai istri. Kenapa? Karena di awal sudah melihat materi dulu. Ya sudah. Ketika dia melihat materi tadi, lihat mantunya tadi, berduit, sudah pastinya anakku bakal bahagia. Rupanya disiksa anaknya, diperbudak anaknya, diperlakukan seperti pembantu. Jangan salahkan. Kenapa? Karena orang tua tadi, si mertua tadi tidak melihat agama dari si calon mantunya tersebut. Salah. Kenapa? Karena orang yang mengerti agama dia tidak bakal sembarangan. Tidak mungkin dia mau memperlakukan seorang perempuan seperti layaknya pembantu, tidak mungkin, karena dia ngerti agama. Nah, kalau orang yang orang tua tadi melihat calon mantunya dari agama, sudah taribat yadhak katanya. Tungkahul mar'atu li arba'. Kalau seandainya perempuan itu dinikahin itu karena alasan 4. Li jamaliha wali nasabiha wali ghinaha wali diniha. Jadi kalau seandainya dilihat, kalau seandainya dari hartanya, dari kecantikannya, wali hasabiha, dari keturunannya. Penting juga melihat keturunan itu, jangan sembarangan. Lihat ini keluarganya baik-baik apa enggak nih? Ini keluarganya menjaga salat 5 waktu apa enggak? Bagaimana auratnya? Nah itu. Baru terakhir walidiniha, agamanya. Nah kalau seandainya tidak ada ini, tiga-tiganya tidak ada nih, hartanya tidak ada, keturunannya keturunan biasa saja, terus kedudukannya biasa-biasa saja, kecantikannya, hartanya, kedudukannya biasa. Lihat yang ini kata Rasulullah, walidiniha, agamanya bagaimana? Kalau seandainya agamanya bagus, sudah taribat yadak, sudah dijamin sudah. Begitu juga untuk nasihat
mertua yang mencari mantunya tadi laki-laki. Kalau seandainya kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, kalau seandainya ada laki-laki yang dilihatnya soleh, bagus agamanya, kau tolak, maka akan terjadi kejahatan yang begitu dahsyat untuk anak perempuanmu. Jadi kalau jangan sampai kita ini lupa bahwasanya tujuan dalam pernikahan itu bagaimana dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ingat, pernikahan itu bagaimana dia taat, bukan karena dia bahagia dunianya. Percuma bahagia dunia kalau seandainya tidak ngerti agamanya. Nah itu masalah nikah tuh. Wal muamalah begitu juga. Dalam berjual beli, bertransaksi wajib. Kalau seandainya kita mau jadi pedagang atau kita mau jadi misalnya pembeli, harus tahu hukum jual beli bagaimana, tidak sembarangan. Makanya harus penting belajar juga tentang masalah bab jual beli. Bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya misalnya menitipkan, harus tahu. Begitu juga misalnya sekarang nih, kalau seandainya mau berkorban, harus ngerti hukumnya. Jangan mau modal sembelih bagi saja, enggak. Harus tahu ini. Berkorban itu mana? Ada yang namanya hukum korban itu wajib, ada yang namanya hukum korban itu sunnah. Nah, harus tahu dia. Ketika hukumnya wajib, dia tidak boleh. Orang yang berkorban tadi tidak boleh makan daging sedikit pun tidak boleh kalau seandainya korbannya itu wajib. Sedikit pun tidak boleh, wajib dia serahkan kepada orang fakir miskin. Maka tidak boleh orang kaya makan dagingnya. Panitia tidak boleh makan kalau seandainya dia bukan golongan dari fakir miskin. Kenapa? Karena hukumnya wajib, kurbannya wajib. Makanya dia harus tahu bagaimana supaya kurbannya tadi tidak jadi wajib. Jadi jangan sampai dia boleh makan dari dagingnya tadi. Harus ngerti hukumnya itu. Jadi orang yang mau berkorban, orang yang ditugaskan jadi panitia kurban, wajib juga hukum. Wajib dia belajar hukum tentang berkorban. Ini bagaimana? Dia tidak ngerti. Yang penting dia sembelih. Yang dia pikirkan Bismillah Allahu Akbar saja. Padahal Bismillah Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Mengucapkan Bismillah Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Tapi bagaimana dia membagikan ini tidak ngerti dia. Kadang-kadang ada yang meyakini bahwasanya kalau seandainya daging kurban tadi diambil lebih dari sepertiga oleh yang berkurban, hukumnya haram kata panitia. Nah ini dari mana dia bisa mengambil hukum haram itu? Nah ini karena dia tidak ngerti hukum berkurban. Jadi harus ngerti itu. Jadi yang mau berkurban juga atau yang jadi panitia kurban juga harus belajar tentang. Makanya wajib, pentingnya belajar fikih ini. Wal muamalah. Kadang hukumnya menjadi fardu kifayah. Kalau tadi wajib ain. Jadi yang mau berkorban, yang jadi panitia kurban wajib ain, fardu ain belajar hukum berkorban. Karena dia akan mempraktekkannya itu, mengamalkannya itu. Berdosa dia kalau seandainya dia jadi panitia, dia jadi orang yang mau berkorban tidak belajar dulu hukum berkorban. Jangan mentang-mentang hanya beli kambing saja, jangan mentang-mentang beli sapi saja dia sudah selesai. Ada tanggungannya. Tidak gampang-gampang, ya. Ini bukan nakut-nakutin ini ya, bukan nakut-nakutin. Supaya kita ini mawas diri. Supaya kita ini betul-betul beragama itu betul-betul, tidak sembarangan, gitu. Nah, kadang hukumnya wajib kifai. Wajib kifayah. Contohnya apa? Lebih dari itu. Bukan amalan ibadah yang akan kita laksanakan pada saat itu. Jadi contohnya misalnya, kalau seandainya tadi orang yang mau berkorban wajib dia karena dia mau mengamalkan. Orang yang mau sholat dia wajib belajar sholat karena dia mau mengamalkan. Orang yang mau jual beli karena dia mau jadi pedagang atau dia mau jadi penjual wajib dia belajar dulu karena dia mau mengamalkan itu. Nah, kalau fardu kifayah lebih dari itu. Contoh misalnya orang masih misalnya umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun belajar nikah dia karena dia belum mempraktekkan nikah. Nah, hukumnya ini hukum ini anak ini fardu kifayah. Atau lebih dari itu misalnya sampai derajat dia itu menjadi orang mufti. Nah, hukum belajarnya tadi adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya dalam satu daerah wajib
ada orang yang mumpuni menguasai dalam permasalahan. Jadi kalau seandainya satu daerah ada yang bisa menjawab permasalahan di dalam masyarakat, di dalam bidang keagamaan, hukumnya batu satu daerah itu berdosa semua. Kenapa? Karena ada yang mewakilkan tadi. Makanya kita alhamdulillah di Indonesia misalnya ada Majelis Ulama Indonesia mewakilkan tadi. Jadi kalau seandainya ada permasalahan terjawab dengan adanya ulama. Begitu juga ustadz di daerah-daerah juga. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada ustadz, tidak ada ulama, dosa satu daerah tersebut. Nah, itu penting jadi, ya. Kadang hukumnya sunnah. Ya, hukum belajar fikih itu sunnah kalau seandainya sudah menjadi seorang mufti, grand syekh, ulama besar. Nah, sampai derajat mujtahid, derajat mufti, di atasnya mufti. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya, kalau seandainya dia pengen menguasai seluruh masalah-masalah yang ada di dalam agama ini hukumnya sunnah. Mimman yahtaju ilaihi minar rijal wan nisa. Jadi hukum belajar tadi, hukum belajar fikih itu kadang dia fardhu ain. Kapan dia fardhu ain? Kalau seandainya dia mau mengamalkan. Setiap apa saja di dalam urusan, baik itu urusan ibadah atau urusan muamalah, maka kalau seandainya dia mau mempraktekkan itu, maka dia wajib belajar. Jadi kalau dia tidak belajar berdosa dia. Kadang fardu kifayah. Kalau seandainya lebih di atas dari belajar yang wajib tadi. Kadang belajarnya tadi hukumnya sunnah kalau seandainya dia pengen jadi ulama. Bahasanya kita seorang mujtahid. Nah, itu sedikit isi kumpulan-kumpulan yang ada di dalam kitab ini. Baru setelah itu mulai kita masuk ke babut thaharah. Babut thaharah, bab tentang bersuci. Faslun furudut thaharati, pasal menjelaskan tentang furudul wudu'i, kefarduan wudu. Hal-hal yang wajib kalau di dalam salat itu arkanus shalah, rukun salat. Nah, kalau di dalam wudu kalimatnya itu furudul wudu, fardunya wudu. Apa yang namanya fardu itu? Ma talabahu syari'u talaban jaziman. Apa saja yang dituntut, yang diminta oleh syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, tuntutan yang harus dilaksanakan. Wa hukumnya tadi, hukum fardu tadi, annahu yuthabu ala fi'lihi. Makanya orang yang mengerjakan fardu tadi dia akan mendapatkan pahala kalau dia kerjakan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dapat dosa kalau dia tinggalkan. Adapun definisi wudu itu ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin. Yang namanya kalau ditanya wudu itu apa? Wudu itu apa? Wudu itu adalah sebuah nama istilah dalam mencuci anggota badan yang dikhususkan. Nama untuk mencuci anggota-anggota badan yang dikhususkan. Nah, kita tahu kan anggota badan yang dikhususkan itu. Nah, itu. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus juga. Makanya tidak boleh. Kalau seandainya wudunya tadi tidak pakai niat, harus pakai niat. Sittatu asya. Nah, anggota-anggota khusus itu ada berapa? Ada 4 katanya. Sittatu asya, kalau furudul wudu itu ada 6. Kefarduan wudu itu ada 6. Adapun anggota badannya itu ada 4. Karena yang namanya wudu itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah zahiriyah, ada ibadah ma'nawiyah. Karena ibadah qalbiyah itu hati tadi, makanya niat itu tempatnya di hati. Adapun yang zahir tadi mencuci wajah, mencuci tangan, nah itu ibadah yang zahir. Adapun yang namanya ibadah maknawi, niat tertib itu tidak ada, cuman maknawi saja. Al-awwalu, ada 6. Al-awwal yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Nah, niat ini harus kita tahu ya. Wa hiya imma niyatu raf'il hadath. Niatnya itu pertama dia mengangkat hadas. Nawaitu
raf'al hadathi. Udah cukup seperti itu. Orang niat nawaitu raf'al hadathi, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, sudah cukup. Jadi kalau ada seorang wudu, tidak perlu dia repot-repot. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sunnah kalau seandainya dia tambah itu. Li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu tambah asghar fardhan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Yang penting dia jelas bahwasanya aku niat wudu ini untuk mengangkat hadas. Karena yang jelas yang namanya wudu itu untuk mengangkat hadas kecil. Makanya li raf'il hadatsil asghari, dia jelaskan asghar itu hanya untuk memperkuat saja. Untuk mengangkat hadas kecil, untuk memperkuat saja. Seperti ketika kita sholat. Seperti kita sholat, contoh tadi misalnya. Sholat maghrib. Usalli fardal maghribi thalatha. Nah, thalatha raka'atin hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah kita. Mustaqbilal qiblati hukumnya sunnah. Adaan sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Jadi tidak perlu kita ragu-ragu. Karena yang namanya niat itu tempatnya di hati, berbarengan kalau seandainya sholat berbarengan dan takbiratul ihram. Jadi tidak perlu niatnya lama-lama. Karena niat itu berbarengan dengan perbuatan. Ingat ya, beda azam sama niat. Ada azam, ada niat. Kalau azam itu dia berkeinginan tapi perbuatannya belum dilakukan, itu namanya azam. Aku pengen ini, tapi perbuatannya belum dilakukan, itu namanya azam, bukan niat. Walaupun kita menggunakan sehari-hari itu dengan niat, bahasanya aku niat nih, padahal itu namanya azam. Tapi yang namanya niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Dia berkeinginan, keinginannya tadi dibarengi dengan perbuatannya tersebut. Itulah yang namanya niat. Jadi berbeda antara azam sama niat. Jadi kalau seandainya ada seseorang, toh dia itu berkeinginan tadi, saya mau niat wudu, tapi wudunya dia belum lakukan, belum dikatakan niat. Makanya kapan dia katakan niat? Ketika dia berbarengan. Makanya ketika air jatuh ke wajahnya tadi, barulah dia dikatakan niat. Makanya berbeda antara azam sama niat. Nanti dikecualikan. Nanti dikecualikan misalnya di dalam puasa itu, azam itu semakna dengan niat. Kenapa? Karena harus. Karena dalam hadis dikuatkan, Rasulullah mengatakan man lam yubaitis siyam fala siyamalah. Jadi niatnya itu di malam, bukan ketika azan. Nah, makanya kalau seandainya dibedakan, kalau seandainya puasa malah niatnya itu sebelum puasanya, bukan berbarengan dengan puasanya. Karena ada dalil yang lain. Karena Rasulullah mengatakan man lam yubaitis siyam fala siyamalah. Makanya azam yang di dalam puasa tadi sederajat dengan niat, walaupun belum berpuasa dia. Nah itu. Tapi berbeda dengan yang umumnya. Misalnya wudu, misalnya salat. Nah itu harus dia berbarengan dengan perbuatannya tadi. Begitu juga wudu. Wa hiya imma niyatu raf'il hadas. Nah tadi cara niatnya tadi nawaitul wudu li raf'il hadas. Cukup. Jadi ketika nawaitul wudu li raf'il hadas, tak perlu dia panjang-panjang dalam hatinya. Atau niatnya tadi awit taharata lis shalah, niatnya nawaitu taharata lis shalah, sudah cukup. Niatnya tadi cara dia berniat untuk wudu tadi, nawaitu taharata lis shalah. Awil wudu, atau dia niatnya tadi nawaitul wudu'a lis shalah, sudah cukup. Sudah dikatakan orang itu berwudu. Jadi tidak perlu capek-capek kalau seandainya kita memaksakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, seakan-akan kalau tidak berniat seperti itu tidak sah wudunya. Nah, ini pemahaman kita selama ini. Kalau seandainya tidak niat seperti itu tidak sah. Nah, ini perlu diluruskan. Ada yang harus, ada yang menjadi wajib rukunnya. Makanya rukun niat itu kalau rukunnya itu ada qasdul fi'il. Ada keinginan, nawaitu, saya berniat tadi. Terus at-ta'yin, kalau seandainya di dalam salatnya apa? Salatnya zuhur misal, nawaitu zuhra, nawaitu salati zuhur, atau usalli fardhu zuhri. Nah itu. Usalli fardhu zuhri. Terus fard,
kalau seandainya di dalam salat nih, kasusnya di dalam salat qasdul fi'il, at-ta'yin, al-farad. Jadi yang wajib itu dia harus tahu bahwasanya dia usalli. Qasdul fi'il, saya berkeinginan, saya ingin melakukan. Terus apa salatnya itu disebutkan? Salat maghrib, dan sebutkan fardunya, usalli fardhu zuhri. Cukup sudah. Jadi ketika kita salat tadi misalnya usalli fardal maghribi, cukup. Kecuali kalau seandainya kita sebagai makmum. Sebagai makmum wajib kita di dalam hati kita juga menyatakan makmuman. Usalli fardal maghribi makmuman. Sudah cukup. Jadi tidak perlu kita was-was kalau seandainya ada yang was-was tuh kalau niat itu. Usalli batal, tidak sah nih. Dia batalkan lagi. Wah, masih ragu-ragu. Cukup 4 kalau seandainya dia sebagai makmum. Usalli fardhu maghribi makmuman, sudah cukup. Jadi Habib gimana tadi misalnya salah rakaatin sunnah, mustaqbilal qiblati sunnah, adaan sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Artinya kalau seandainya dia mau sempurna niatnya, dia kalau seandainya dia tidak ragu-ragu, tidak was-was orangnya nih, udah Allahu Akbar. Nah, di situ ketika dia Allahu Akbar, usalli fardal maghribi 3 raka'at mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau mau sempurna. Tapi kalau seandainya dia was-was ragu, sudah. Dia perhatikan yang wajib dulu. Makanya kita penting yang wajib dulu, jangan yang sunnah. Kadang kita nih sibuk dengan sunnah, lupa yang fardu, lupa yang wajib. Usalli fardal maghribi makmuman. Nanti misalnya Isya, ketika kita Allah, ketika Allah mulut kita mengucapkan Allah, dalam hati usalli fardal isya'i makmuman, sudah cukup. Sudah dapat pahala salat berjamaah. Salat Isya'nya sah, berjamaah juga dapat yang 27 derajat itu, sudah dapat. Jadi jangan lagi niat itu sebelum. Jangan lagi niat itu sebelum, niat itu berbarengan. Kenapa? Kalau sebelum itu namanya azam, bukan niat. Ya. Wa takunu hadhihi inda ghaslil wajhi. Nah, niat tadi tempatnya ketika dia membasuh wajah kalau wudu misalnya. Nawaitul wudu li raf'il hadas. Jadi, ketika jatuh air tadi, disitulah dia niat. Nawaitul wudu li raf'il hadas. Nawaitut taharah lis salah. Nawaitul wudu'a lis salah. Berbarengan. Air jatuh ke wajahnya, disitulah dia niat. Bukan sebelum, bukan pada saat air tadi masih di genggamannya. Bukan. Air tadi sudah mulai jatuh, nah disitulah dia niat. Karena ketika dia berniat di sini, ini masih azam namanya. Nah, azam itu belum sah, belum dikatakan niat. Jadi yang namanya niat itu ketika mulai jatuh. Nah, jatuh di sini. Nawaitu taharata lis-shalah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadath. Nawaitul wudu'a lis-shalah. Kayak gitu. Ya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Masalah niat? Waktu masih panjang. Ada orang salah paham, kadang-kadang ketika niat sholat itu ya berbarengan, cuman ketika ini enggak Allah Akbar, sholli fardal maghribi salasa gitu. Salah, ya. Ingat, yang namanya tempatnya niat itu di hati, ya. Mahallun niyah fil qalb. Ingat ya. Kalau seandainya kita rukuk, ya rukuk harus dengan gerakan. Tidak boleh kita dengan hati, saya rukuk. Tidak. Makanya sesat kalau ada saya sudah sholat dengan hati saya. Sesat itu. Yang namanya sholat itu apa? Awaluha takbir wa akhiruhu at-taslim. Yang namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu baru sholat. Sesat kalau ada ngomong saya sudah sholat, gimana? Dalam hati saya. Bukan. Yang namanya sholat itu ada rukun-rukunnya, ada gerakannya. Jadi kalau seandainya ada orang rukuk, dia ngomong saya ini sudah rukuk, kenapa? Dalam hati. Nah, karena yang namanya rukuk itu bukan di hati. Karena yang namanya rukuk itu perbuatan. Nah, begitu juga jangan sebaliknya. Yang namanya niat itu di hati, bukan di mulut. Yang namanya niat itu di hati. Makanya mengucapkan niat, at-talaffuz bin niyah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Untuk membantu ketika dia berniat di dalam hati tadi.
Jadi ketika misalnya sebelum dia sholat, seperti tadi dicontohkan misalnya, usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman misalnya. Nah, ketika saya mengucap usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman tadi, agar saya ini sudah menghafal di dalam hati saya. Melatih hati saya. Ketika Allahu Akbar sudah tadi tertanam tadi di memori saya itu sudah, seperti itu niatnya. Ketika Allah dalam hati usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman misalnya. Sudah cukup. Jadi mengucapkan niat itu sunnah, tapi wajib dia niat ketika berbarengan tadi. Jadi salah kalau seandainya dia usalli fardal maghrib, salah. Kenapa? Karena nanti dia punya kewajiban lagi. Ada rukun salat lagi. Apa rukun salat itu? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram sebaliknya. Takbiratul ihram itu bukan di hati tapi di mulut. Allah. Nah, itu harus diucapkan, dilafazkan. Allahu Akbar. Tidak boleh. Tidak boleh malah. Salah seperti itu. Ketika ketika niat dia ucapkan, ketika takbir dia malah diam. Nah, ini kebalik. Yang benar apa? Niat itu di hati, takbir itu di mulut. Nah, itu. Ya? Jelas ya? Ada lagi? Betul. Memang seperti itu, ya, memang seperti itu. Jadi niatnya tadi ketika Allah, nah di situ niat. Ketika mengucapkan pertama kali huruf takbir tadi Allah, di situ dia niat. Walaupun sebelumnya dia tidak mengucapkan misalnya usolli enggak. Karena yang namanya yang wajib tadi itu tadi. Wajib tadi niat itu di dalam hati. Sunnah saja kalau dia mengucapkan usolli fardal maghribi sunnah. Nah itu dapat pahala sunnah dia artinya. Dapat pahala sunnah. Tapi harus tadi niat tadi berbarengan dengan takbir. Kalau seandainya dia sebelum ini dalam hati nih, usolli dalam hati nih, usolli fardal maghribi Allah belum dikatakan nih niat. Itu namanya azam. Bedakan antara azam sama niat. Ya, kalau niat itu berbarengan dengan perbuatan. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Jadi kan bisa kita baca takbir, Al-Fatihah, tahiyat, itu diwajibkan nggak kita mengucapkan itu terdengar, tapi kita sendiri yang mendengar? Ya memang seperti itu. Jadi di dalam sholat ya, itu dalam sholat. Sholat itu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah, ada rukun ma'na tadi ya. Jadi saya sedikit salah tadi. Yang namanya sholat itu ada 4. Di dalam sholat itu kan kita tahu rukun itu kan ada 13. Rukun itu ada 13. Dalam kitab lain disebutkan 17. 17 itu memisahkan antara tumakninah dengan perbuatan. Jadi dipisah. Jadi kalau seandainya dipisah antara tumakninah dengan perbuatan tadi, gerakan tadi menjadi 17. Nah, di dalam 13 tadi dibagi lagi menjadi 4, dikerucut lagi menjadi 4. Pertama rukun qalbiyah. Apa rukun qalbiyah? Niat. Jadi bagian dari rukun niat itu. Jadi kalau seandainya tidak niat tidak sah. Ada yang namanya rukun qauliyah, harus diucapkan qaul. Jadi harus dilafazkan dia. Nah, lafazkan itu minimal dia yang mendengar. Jadi tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tidak jelas jadi bacaan ini misalnya. Dia tidak jelas bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus tahu bacaan dia tadi sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Jadi tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Harus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia harus dengar. Karena dia rukun qauli. Jadi rukun qauli itu ada yang namanya takbir. Allahu Akbar itu rukun qauli. Jadi harus dia baca. Juga yang kedua Al-Fatihah. Dia harus baca itu Al-Fatihah. Terus setelah itu yang 3 dan 4 yaitu 5. Rukun qauli itu ada 5. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, terus tasyahud akhir.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini namanya tasyahud. Tasyahud akhir wajib dia baca. Kalau seandainya tasyahud awal, sunnah dia baca. Karena kalau seandainya dia meninggalkan tasyahud awal, tidak batal tapi disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir cuman diam saja, tidak sah dia. Karena dia bagian dari rukun qauli. Nah, yang namanya tasyahud akhir itu dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang namanya tasyahud akhir. Nah, setelah itu ada rukun yang namanya salawat. Di dalam tasyahud akhir itu ada yang namanya rukun qauli yang namanya salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Paling sedikit Allahumma salli ala Muhammad. Tapi disunnahkan kita diajarkan salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah. Hukumnya dibaca ketika tasyahud akhir sunnah. Nah, yang terakhir salam. Salam harus diucapkan assalamu alaikum. Paling sedikit itu assalamu alaikum. Jadi salah kalau seandainya baca assalamu alaikum warahmatullah. Salam tidak sah. Harus diucapkan assalamu alaikum. Jadi ada 5 rukun qauli di dalam salat. Itu. Adapun fi'li tadi, jadi ini bukan rukun fi'li ya, ngangkat tangan nih. Bukan rukun fi'li. Jadi kalau seandainya Allahu Akbar tidak apa-apa, yang penting dia Allahu Akbar. Sedekap nih hukumnya sunnah. Yang namanya rukun itu apa? Berdiri. Nah, rukun dia. Karena kalau seandainya dia sholat duduk, dia mampu, dia berdiri, tidak sah dia. Jadi gerakan tuh. Berdiri itu gerakan. Dia harus berdiri ketika sholat. Rukuk wajib dia rukuk. I'tidal wajib dia i'tidal. Walaupun rukuknya dia ada baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun yang penting dia rukuk. Nah, harus kita tahu mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang gini saja dia tidak baca, kau ini tidak baca, tidak sah, tidak. Dia sudah rukuk. Kenapa? Karena subhana rabbiyal azim itu hukumnya sunnah. Sami'allahu liman hamidah. Ketika dia i'tidalnya rukun. Tapi misalnya Rabbana walakal hamd itu hukumnya sunnah. Dia harus tahu. Ada yang namanya rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada lagi? Mana? Assalamu alaikum. Jadi ada yang membuat assalamualaikum ada jeda. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang membuat assalamualaikum warahmatullah. Mana yang betul yang sebaiknya? Jadi yang namanya salam itu kan, salam itu posisi kita masih menghadap kiblat. Makanya kenapa dijeda agar tetap posisi kita menghadap kiblat. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Nah, nolehnya itu ketika warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mau dijeda atau langsung tidak menjadi masalah. Yang penting dia mengucapkannya tadi assalamualaikum, badannya ketika assalamualaikum masih menghadap kiblat. Jadi jangan sampai ada salamnya itu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullah. Batal salatnya. Batal salatnya. Kenapa batal? Salat itu dari A sampai Z, dari Allahu Akbar sampai salam wajib menghadap kiblat. Sedangkan ketika dia assalamualaikum, nah assalamualaikum sudah berubah menghadap kiblatnya. Batal salatnya. Pentingnya sekarang kalau mencari imam, jangan fokuskan dengan membacanya, fokuskan bagaimana dia mengerti sholatnya dulu. Jangan dites bacaannya, jangan tes dulu gerakan sholatnya bagaimana. Apakah gerakan sholatnya bagus enggak nih? Sesuai dengan sunnah enggak? Karena kita mengharapkan imam itu yang perfect. Karena dia pemimpin, imam itu pemimpin. Bagaimana kalau seandainya pemimpin enggak ngerti? Jangankan yang sunnah, yang fardu saja enggak ngerti, apalagi yang sunnah. Nah, itu. Jadi
Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu. Atau dia assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi masalah. Yang penting tadi sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. Fadhal. Dari 1 Dzulhijjah sampai ke 10 Dzulhijjah. Kenapa kita sebagai peserta kurban disunatkan tidak cukur? Ya, hukumnya makruh. Karena itu nanti sebagai saksi. Agar apa? Agar dosa-dosa kita ini kan dengan berkorban itu jasad kita ini diampuni dosanya oleh Allah. Dengan kita berkorban setiap darah itu, tetesan darah itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ada di dalam jasad kita ini sempat kepotong, belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu. Karena yang namanya seluruh jasad ini kan bakal ditanya. Al-yauma ditanya semua itu. Tangan ditanya, kaki ditanya. Nah, jangan sampai sisa-sisa tadi itu tidak sempat mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan untuk membiarkan anggota badannya itu dari awal Dzulhijjah sampai ketika dia berkurban. Jadi agar apa? Mendapatkan pengampunannya sempurna. Kuku, ya termasuk kuku, rambut. Makanya tidak disunnahkan kalau seandainya kumis ini, tidak disunnahkan dia untuk dia cukur. Kalau sudah masuk nih, sekarang nih sudah masuk ke hari kedua Dzulhijjah. Sekarang ini sudah masuk hari kedua Dzulhijjah. Ya. Nah, itu tidak disunnahkan kalau yang mau berkorban. Tapi apakah boleh tidak Ustaz? Apa kalau seandainya saya cukur? Tidak jadi masalah. Tidak berdosa. Hukumnya makruh. Tapi sayang. Agar apa? Agar mendapatkan kesempurnaan dalam pengampunan. Betul. Silakan. Berapa menit lagi nih? Kita ini baru masuk rukun yang pertama ya, fardu yang pertama nih. Baru satu rukun kita bahas. Ada lagi? Betul. Orang yang belum tahu tadi. Orang yang belum tahu sudah muhtafar, dia sudah diampuni sudah. Yang penting ilmu itu. Kenapa? Ilmu dia sudah tahu. Nah, ketika dia sudah tahu wajib diamalkan. Kalau dia tidak tahu sudah. Ma'madhafan yang sudah berlalu sudah. Dan itu insya Allah bernilai, dapat pahala dari Allah dan dia cukup. Tidak diwajibkan kecuali kalau seandainya misal sholat. Sholat itu tidak ada yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Ketika dia balik sudah tahu dia yang namanya sholat itu wajib, dia tinggalkan, wajib diqadha. Saya dulu masih nakal, bukan masalah nakalnya, bukan masalah saya ini maksiatnya. Karena udah tahu belum kau itu sholat itu wajib? Tahu wajib, tapi kenapa kau tinggalkan? Ya masih kenakalan remaja, ya sudah qadha. Karena dia tahu. Nah, itu berbeda dengan tadi itu masalah niat, karena dia belum tahu, ya sudah. Ketika dia belum tahu sudah dimaafkan. Tapi untuk ketika dia sudah tahu ilmu, udah ngerti dia, wajib dia. Udah ngerti, wajib dia. Ya, ada yang tanya. Imam kan sebenarnya pada bacaan Al-Fatihah melanjutkan dengan bacaan surat Al-Baqarah gitu ya. Terus sebagai makmum itu apakah istilahnya mendengarkan imam membaca surat yang tadi atau membaca Al-Fatihah tadi? Karena hadis tadi bilang Al-Fatihah tadi merupakan rukun qauli yang diucapkan oleh telinga. Ya. Sementara kalau kita membaca juga sambil kita mana gitu. Ya. Tadi saya bikin catatan ya. Makanya kalau seandainya pengurus masjid jangan yang dites itu sekedar bacaannya. Dites bagaimana sholatnya. Kenapa? Karena seorang imam ketika dia jadi imam, ketika selesai dia waladhdallin, amin, dia harus ngerti, dia harus berhenti. Sunnah dia berhenti. Untuk apa? Membantu makmum-makmumnya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika dikasih waktu
Tinggal nanti makmum menyelesaikan. Misalnya sudah 3 ayat, 4 ayat, tinggal enak. Makmumnya tidak berat lagi. Tapi kalau seandainya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, kasihan makmumnya, belepotan mulutnya itu, kemana-mana bibirnya itu. Nah, jadi seorang imam pun harus ngerti. Jadi sunnah dia berhenti dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Berhenti dulu. Berhenti sekitar 5 detik, 10 detik, kasih 15 detik. Jangan langsung baplap gitu. Biar apa? Kasihan makmumnya. Karena makmumnya wajib dia baca Al-Fatihah gitu. Ya sir jelas, kalau makmum sir, jangan bismillahirrahmanirrahim, ribut orang. Tidak bisa, makanya itu bukan. Jadi jangan seperti itu. Minimal itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu. Tidak mengganggu, tidak mengganggu sebelahnya. Sekiranya tidak mengganggu yang di sebelah. Itu dulu tadi Bapak, ini dulu tadi. Kita mau buat kurban misalnya. Ya. Jadi karena ekonomi kita pas-pasan, kita berkurban itu satu-satu setiap tahunnya. Jadi hari ini tahun ini atas nama Bapak, tahun besok atas nama Ibu, Ya. selanjutnya atas Ya. yang mana sebaiknya Ustaz? Atau atas nama Bapak terus atau kita urut-urut gitu? Afdalnya biar kalau kita sebagai kepala keluarga, ya biar yang di keluarga kita tuh dapat kebagian semua atas nama. Jadi misalnya kita, istri kita, anak kita, atau orang tua kita, kalau seandainya kita mampu setiap tahun, ya sebutkan namanya tadi. Karena yang namanya kurban itu kan cukup dalam, kalau seandainya kita sanggup tuh sekali seumur hidup udah cukup. Sekali seumur hidup, artinya nama kita sudah berkorban, alhamdulillah cukup. Tapi kalau seandainya kita mampu setiap tahun, kita dianjurkan. Tapi kalau seandainya kita mampunya tadi setiap tahun cuma 1, ya sudah, kita prioritaskan keluarga kita juga. Setelah kita, keluarga kita. Ya, berurut. Jadi di saat imam menjaharkan bacaan, makmum kan mendengar ya Pak. Cuman kalau pernah saya baca itu ada hadis bahwa bacaan imam itu sudah cukup sesuai Bacaan makmum itu adalah bacaan imam. Ya. Itu di dalam madhab lain. Di dalam madhab lain. Jadi kalau seandainya itu, kalau di dalam Syafi'i itu, kalau seandainya dia masbuk. Kalau dia masbuk, bacaan makmum itu adalah bacaan imamnya. Jadi ketika dia masbuk, dia tidak mungkin. Kenapa? Karena imamnya sudah ruku. Nah, sedangkan dia mau mengejar apa? Mengejar ruku tadi. Jadi ketika dia takbiratul ihram, dia langsung ruku. Padahal kan dia ada kewajiban membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Nah, ketika dia posisinya dalam keadaan masbuk, maka dia diampuni. Fatihahnya tidak ampun. Kenapa? Karena dalam riwayat bacaan makmum itu adalah bacaan imam. Itu hadis yang menyatakan kalau seandainya dia itu masbuk. Bukan ketika dia sama-sama berbarengan takbirnya sama imam. Jadi kalau seandainya dia berbarengan dengan takbirnya sama imam, dia wajib membaca Al-Fatihah. Tidak cukup dia hanya mendengar saja. Kenapa? Karena dia mengikuti bacaan berbarengan dengan imamnya. Gitu. Jadi kalau seandainya bacaan Fatihahnya makmum itu adalah bacaan imamnya itu, kalau kasusnya itu ketika dia menjadi masbuk. Nah, ketika rukun tidak wajib dia, tidak harus dia membaca Al-Fatihah. Itu hadis yang menjelaskan itu. Bacaan makmum adalah bacaan imamnya. Kalau seandainya masbuk. Ini sudah azan nih. Tidak apa-apa. Ya. Kita mengejar ketinggalan tadi sudah masuk 1 rakaat ketinggalan atau memang sudah masuk 4? Ya harus dapat tumakninah juga. Ya, misalnya imamnya ruku, makanya disunnahkan bagi imam ketika dia tahu ada makmum yang masbuk, disunnahkan dia dilamakan rukunya. Karena misalnya dia tahu nih
Pasti tahu dia ada orang mau Allah. Nah itu disunnahkan rukuknya dilamakan. Biar apa? Biar makmumnya tadi dapat satu rakaat. Kenapa? Kalau seandainya si imam tadi mau bangkit, bukan sudah bangkit, mau bangkit, makmumnya baru rukuk, tidak dapat rakaat. Karena dia harus dapat tumakninah. Tumakninah itu minimal subhanallah. Jadi ketika nih Allah subhanallah sudah dapat hitungan ruku. Cukup ya? Wallahu ya. Saya bisa minum nih. Ya, jadi kalau yang seperti itu, kalau imam yang tidak punya perasaan, kita katakan imam yang tidak punya perasaan itu, ya. Nah, kalau yang seperti itu dia dapat uzur. Si makmum dapat uzur. Dia ndak wajib dia langsung ikutin imam. Ndak wajib dia. Dia wajibnya menyelesaikan dulu Al-Fatihahnya. Kalau seandainya imam baca tadi surah Al-Ikhlas tadi, sudah selesaikan dulu Al-Fatihahnya. Walaupun imamnya sudah i'tidal. Walaupun imamnya ruku, selesaikan dulu baca Al-Fatihahnya. Jadi dapat uzur. Kalau seandainya makmumnya bacaannya memang tidak bisa cepat-cepat dia. Sedangkan imamnya cepat-cepat. Nah itu. Jadi diberikan keringanan. Tapi tidak boleh dia menyusul. Malah diharuskan dia selesaikan dulu Fatihahnya. Ada lagi? Ngeri-ngeri sedap ya? Tidak apa-apa, ngeri-ngeri sedap. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada apa ini biarin Nana. Ada.